Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat asriyah dirahmati oleh Allah, merupakan kelanjutan dari kultum kita setelah zuhur tadi. Maka pada satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara di muka para sahabat. Nabi menyebutkan bahwa pada saatnya nanti akan datang masa di mana umat Islam itu akan menjadi santapan, menjadi hidangan, dikeroyoti oleh umat-umat lain yang pada masa itu sama sekali umat Islam itu tidak bisa berbuat apa-apa dari berbagai arah dalam bentuk apa saja. Nabi mengumpamakan seperti itik ataupun ikan memakan makanan. Kalau dalam bahasa Awaknya bakal duduk ke satu tampek kepada makanan itu. Lalu para sahabat bertanya, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Rasul menjawab, kalian di waktu itu banyak, bahkan kalian sangat banyak. Tapi banyak kalian itu hanya seperti buih, tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi pak turi saja. Sehingga walaupun kalian itu mayoritas, tapi yang dominan itu adalah yang minoritas. Para sahabat bertanya lagi, asabuhnya itu Rasul. Nah, Rasul mengeluarkan jurus yang sesungguhnya. Karena kalian itu sudah ditimpa oleh satu penyakit yang mayoritas penyakit ini juga diendap oleh mayoritas kalian. Jadilah banyak orang yang menderita penyakit. Lalu apa penyakit itu ya Rasul? Rasul menjawab, itulah penyakit yang namanya al-wahan, wahnun. Para sahabat masih bingung, apa itu wahnun? Lalu Nabi berikan penjelasan. Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit wahan itu adalah munculnya di kalangan umat cinta kepada dunia dan benci takut mati. Sekarang kita coba untuk men-stressing dulu cinta dunia. Man ahabba syai'an wa huwa 'abdu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka orang itu cenderung menjadi budak oleh sesuatu yang dicintainya. Berhabis-habis melakukan apa saja, bukit didaki, lurah dituruni, ndak kayunya yang dikapiang, ndak meh bungka diasah, demi sang yang dicintainya. Kalaupun lari dikaja, walaupun sampai ke ujung dunia. Mungkin kita yang hadir bisa membuat analoginya menjadi ocehan dalam kehidupan sehari-hari. Ancak pika ngaresian mampu lah. Dek sang yang dicintai berulah. Jadi sesuatu yang dicintai sering dan cenderung membuat yang mencintainya itu menjadi budak. Nah, kalau seandainya dia mencintai dunia, dia akan menjadi budak dunia. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, ada dua sifat dunia secara simpulan. Pertama, dunia itu adalah
mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipuan. Yang kedua mata'ul qalil, kehidupan yang sedikit. Nah, itu kesimpulannya banyak tuh. Ada permainan, ada lain, ada laut. Tapi nan dua kesimpulannya. Pertama, masuk kepada mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sulit wak mencari dalam diri kau apa ibu nan asli dari dunia. Kau bersua kawan di jalan tu mungkin banyak palsu daripada asli. Terutama bagi kaum ibu lah. Muka baru selesai ibadah, bulu mata dicolak, bibir diincu, kuku kadang malah dicai. Kan asli kan. Dan tak terkecuali kita nak lelaki tu belum rambut wasike nan nampak dia orang dia pakaian sebelah luar palsu semua, banyak cenderung kepada palsu. Nyonan asli awak jago lalu suruh abari tu asli. Jago lalu suruh abari maju jalan itu aslinya. Itu asli. Lalu cila Pak Ibu hadirin sekalian, kalau Imam Al-Ghazali menyatakan kalau ingin mencari asli kawan, bawanya berjalan. Hari pertama palsu, hari kedua lagak mulai kurang palsu, hari ketiga lah 50-50, hari keempat lah mulai nampak asli. Mungkin apa ibu nalah pergi menunaikan ibadah haji, guru manasik aja macam itu. Selama 40 hari saya lihat samudi asa kata ke bawah. Kalau rombongan pertama ke Madinah, di Madinah sel mulai nampak si asli awak. Tapi kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nak rancak suruh. Jadi itulah dunia palsu itu yang banyak. Kalaupun awak pergi kepada dunia itu laibun, permainan itu juga palsu, kicun. Main Indonesia lawan Jepang, Kayoli kalah 6-0 mah. Bangun komandan Jepang sebabnya pandai mengicu. Digaraknya tangan kaki kiri, dilapir kaki sebelah, kiper mampu ke sebelah, bola ke sebelah bro. Makin santiang menipu, makin besar peluang untuk menang. Tapi kalau jujur nak menang dah. Awas kasuaknya dengan sifat kasuak mah diambilnya lah bola. Jadi itulah dunia. Main catur tipu yo, dia jukudo lapir benteng kan gitu. Angangak je lah, karena dia makin santiang menipu, ia makin menang. Itu dunia penuh dengan tipuan. Kama saja, saja. Celialah kenderaan awak pakai kan Nabi aksesoris membuat tipuan makin tebal. Akhirnya yang tipuannya makin tabah, makin banyak itu yang dicintai. Ya jelaslah sang yang dicintai kena tipu. Itu pertama. Kemudian kedua mata'ul qalil. Dunia itu kehidupan yang sebentar saja. Satu kali Nabi kita panah pergi ke tepi Laut Merah. Dan Nabi merendamkan telunjuk juga dalam air laut di pantai itu. Nabi kalau sudah berbuat seperti itu, sahabatnya lain yang seletu mengana Nabi kok. Pasti ada pelajaran. Nyonya. Di bawahnya telunjuk itu Nabi ceria kata, ya ma'syarus sahabat fanzuru, wahai para sahabat cari aku. Mencarilah sahabat ketunjuan. Apa kata Nabi? Wahada dunia, ayat nama laki ditelunjuk boko, itulah perumpamaan dunia. Lalu tunjuk itu jadi dipakai untuk menunjuk laut. Sedangkan ayat nanti tinggal di laut itu, itulah kehidupan akhirat. Berapa persen kehidupan dunia dibanding akhirat? Mungkin tak ada angko bisa untuk menyambut itu. Ayat menarik dia telunjuk, jauh ayat tinggal di laut. Kau mahambu Nabi Sulawi, ayat yang di badan banyak je lah. Kau ayat menarik dia telunjuk. Itu pun perlu agar diselawahi. Ayat nama laki dia telunjuk, itu pun dia tu mulai semenjak dunia aku ada sampai kiamat. Nah, umur dunia sampai kini kecil orang alam itu lah 2,5 miliar tahun kecilnya. Wah, mahal ya. Nah, dari umur dunia yang sepanjang tu, kira-kira mas yang awak 5% dapat jatah dari umur dunia. Nah, kalau Nabi awak lah mempatok tu, sesantiang-santiang umai ambo pada umurnya 60-70.
Pun tak tahulah wak nan dalam sajid lah kepala baranam banyak. Kok lebih seketek. Kok kurang seketek. Malah ada 50 alat tamai dari situ. Itu taruhlah. Wak ambil angkau agak tinggi 90 tahun. Nah 90 tahun dibanding je umur dunia na sepanjang kau berapa persen kira-kira? Makanya mata'un qalil, kehidupan yang sangat sedikit. Apalagi kalau ditarik dapat tu 90 tahun umur dia giakan dek Tuhan kawak atu joni dia awak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan itu adalah mengabdi beribadah kepada Allah. Ali barat tahun awak kunono umur kau untuk mengacu kepada tujuan hidup tu. Nan jale pak tu 15 tahun dipotong dulu tu. Karena masih anak-anak. 375. 75 itulah nan sabana umur mengabdi kepada Allah. Tapi rasanya masih perlu dipotong pak. Barat tahun nan 75 tahun tak lalu. Orang lalu nak dinilai. Awak ambil saja awak masukan lalu malam, lalu dari auto, lalu sedang mengajarama. Awak masukan tu kasih dua alahnya. Sepertigo dari 35 tentu 25, 50 tinggal. Itu kalau umur 90. Apalagi ibu-ibu kan menengah tu. Bagi ibu-ibu muda dalam sebulan berhari lu tak bisa beribadah. Sudah beranak lu umpamanya 7 atau 10 kali 40. Abarah tinggal. Mungkin umur barasi awak jika ia umur awak lain 90 mungkin 25 atau 20 tahun barasi kan mata'un qalil. Nah sesuatu yang sangat qalil, sangat sedikit itu nan awak cintai. Hubbud dunia. Maka sangat pas dan menerima awak menjadi celaka. Kenapa? Kerana tugas senang kawak karajau karate dunia kalau jalan tadi itu. Liya'buduni, mengabdi kepada Allah. Di samping mengabdi kepada Allah, wala tansi nasibaka minad dunya. Awak aja tak boleh meninggalkan melupa dunia aja tak boleh. Jadi kalau secara kaji awak di kampung-kampung Bapak Ibu tu dalam hidup nan sabanta tadi dua kerajaan sekaligus. Mau sawan nang untuk isua, mau sawan nang kabusua. Ada dua buah. Mau sawan untuk isua, mau sawan nang kabusua. Dua kerajaan sekaligus. Culah kalau seandainya tak maksimal, tak bayu bana, tentu bagacek tadi sore-sore kamu haru beko malam tarik kapakan detong galih walabu kira pokok tamakan itu jadi. Nah apa ibu hadirin sekalian, oleh karena itu dunia yang sedang wak lalui kau itu nang sabananya bisa menjadi 3 macam dewa. Pertama bisa menjadi ladang pahala. Nang kedua bisa menjadi kesempatan untuk menghisap diri. Nang ketiga bisa menjadi azab. Bila dunia bisa menjadi ladang pahala dalam waktu yang seketik itu, apabila kesempatan yang seketik kau awak gunakan untuk beribadah secara maksimal. Di waktu Nabi menguraikan nani koko dan dituju dan Nabi ditujuannya orang sedang solat dan Nabi. Memang puncak daripada ibadah di dalam agama kita adalah solat. Walaupun kabar aja amalnya tinggi onggoknya masjid dibuatnya surau dididikannya panti asuhan dibuatnya para banyak asuhannya. Tapi kalau solat tak ada asal tahulah. Tapi kalau solatnya mantap nan lain itulah mengikut saja tu. Nah kalau itu nak karajokan amal soleh namanya, amanu wa amilus solihat, baik kesolahan pribadi, solat, puasa, bila mampu sampai naik haji, bayar zakat, dan kesolehan sosial, bermasyarakat hablum minan nas, dihibahkan diri untuk itu di tengah-tengah kehidupan. Atau dunia bisa awak jadikan ladang pahala, ladang menanam yang pada saatnya nanti awak akan menuai dari yang awak tanam. Awak pasti menanam. Ambo kadang hati dan berbesar hati setiap ambo memberikan kultum zuhur asar di Masjid Raya, hampir wajah itu terlihat dari mutari. Alhamdulillah. Itu adalah orang yang memang walaupun itu kaitu yo, tapi alhamdulillah itu adalah hubbul ibadah, cinta kepada ibadah itulah masuk. Insyaallah di dunia sabanta kau akan dijadikan sebagai
darul ibadah, tempat kita beribadah untuk menuai pahala. Yang kedua, bisa dunia ko menjadi introspeksi hisab. Artinya dia tetap beribadah dan selalu terbayang di dalam kepalanya betapa akhirat itu telah menunggu. Ketika tangan mencancang, bau pasti menipu. Ketika bau utang pasti dibayar. Sehingga dalam liku-liku kehidupannya akan tetap memelihara diri, jangan sampai dapat tambah tu dosa. Nah, itu dunia menjadi itu. Setiap nampak satu kesempatan, aku tidak bisa dong, aku menghasilkan dosa. Orang yang berorientasi bantu iku apa ibu hadirin sekalian yang hormati, itulah yang digambarkan dalam Quran. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbang kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Siapa yang ringan timbang kebaikannya, berada dalam api yang menyala. Jadi Allah juga tahu Pak, nah namanya manusia kok tidak lo nama barasi dari dosa. Sebab kalau tidak ada dosa setiap lagi mungkin jadi malaikat Pak. Tapi yang dikehendaki thaqulat, berat kebaikan. Jangan khafat, jangan ringan kebaikan. Mungkin kebaikan awak ada 100, keburukan cie 2, itu wajar. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, kebaikan 2, keburukan 98, itu fa ummuhu hawiyah. Nah, orang yang menjadikan dunia itu sebagai hisab untuk menghisab diri, nya akan tetap terpelihara sehingga kali-kalinya awak kini kan di akhir tahun ke bulan ke-12 Zulhijjah Pak. Ana setahun ke mana balik kira. Kebaikan dan setahun kau atau keburukan, pasti awak paling tahu. Pasti awak paling tahu terhadap diri awak. Kalau seandainya hamba sampaikan kepada kita dan nambah samu kini tu, kira-kira jok sia awak nampak yang wajib bermaaf-maafan tiu hari kira-kira. Alah pasti dalam pengan awak jawa itu suami istri. Sebab itulah nampak yang acok basuh. Itu nampak yang acok pakai tengkang, pakai tekok, basawian segala macam. Hanya bekom makin jarang basuh, makin tak basuh sama sekali, tak ada gunanya. Pasti itu. Nah, orang yang menjadikan dunia sebagai hisab, makanya senantiasa berusaha agar dosa makin seketek dan pahalanya makin banyak. Anak ketiga, dunia ku bisa menjadi azab. Artinya apa? Dunia digunakannya untuk mampa banyak dosa. Coba dak di tepi langsung asal terletak di santung nam perlu jini beko detong pulau. Nah, kalau ini yang terjadi, balik kanan tadi, itu nan ubud dunia. Ini kadang kalau Pak, penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan tu nyo tahu tu bahasa itu jahat. Kamu pernah seduduk di muka rumah lalu maliang mai bau liang, ya Ustaz. Sehingga lalu singgah Ustaz, ada yang kau tanya kamu. Bang kau banyak mencilok malam pada siang. Alah Ustaz cek tanya lo kamu. Kalau siang bo mencilok murah nampak ada orang. Tapi kalau malam kan bo murah juga. Baru tak yang orang. Kan bertanya dia Ustaz itu kan. Kerajo kau sana salah Ustaz. Jadi mayang tu tahu pasal kerajonya salah. Makanya malam cilok. Aduh tu di dalam rakib di dalam diri kita itu tahu kita itu. Makanya yang paling pas tu pulang ke diri awak sekarang, pulang ke hati awak, istafti qalbak. Nah Bapak Ibu, kadang awak berfikir, kira-kira yang bisa awak lakukan sehingga bisikan dalam hati itu bisa terlaksana dengan baik. Apabila kita mengajukan sesuatu yang benar, awak senang, awak nyaman, tenang, khusyuk. Tapi kalau awak kerajo tu kerajo yang salah, maaf, contohnya coba jika orang mandi kan takut nampak orang. Hei, mengapa kerajo tu jarang? Bakut takut, sebab ada mengecek dalam. Hei, itu kerajo ndak benar. Yang bisa awak lakukan supaya bisikan tu awak turik nasionalnya. Bukan awak tantang. Makanya Imam Al-Ghazali caranya ini dak dolah. 2. Pertama istiqamah. Istiqamah dalam hal apa? Istiqamah dalam beribadah. Jadi Pak Ibu kan kawan sadonya jamaah tetap masjid raya terus solat jamaah setiap waktu, itu namanya istiqamah.
Itu akan memperkuat hati awak sehingga awak ikut, dan akan menjadikan awak insya-Allah lemah dan tidak akan merespon bisikan-bisikan jahat seperti tadi. Istiqamah. Qalu rabbuna Allah summa istaqim. Tuhan aku adalah Allah, kemudian istiqamah dengan itu. Nyo kalau sekali awak dah ikut berjamaah, habis tu lah mulai akas sudahnya dah baik lah. Tapi kalau awak sasak taruh asal azan orang hati nak senang lah. Lawak tu tik sekadai lawak letak saya kursi-kursi palang-alangi. Bilonyo sana hati kalau lah pulang solat kau. Tu istiqamah. Tapi kalau mulai diranggangi, abi gali dia gali tiap abi bisu dia biasa. Kas sudah ndak ada rasa takut sama sekali. Nyujung tak semayang lah tu. Alah sekali kau nak semayang asalah. Itu jadi. Yang kedua, zuhud. Berusaha awak di dalam hidup selalu menghitung-hitung. Mengalah dunia kawan yang kadang kaja bekos pas mati tak dong ke di bawah sialah je. Dalam ilmu ada yang ketahui awak tiba bantu tuak pai. Dari mana awak datang ke situ luak pai balik, awak tiba tak ada baju, tak ada pakaian, pai pasti bantu itu. Pasti bantu itu. Kalau kamu jual sayang orang yang tinggal di balik yakin kapan itu. Ba'a pai awak, ba'a tiba awak pasti itu pai awak. Al-hayah kat tawaf. Hidup itu pasti tawaf. Ba mulainya itu akhirnya. Wa mulai di Hajar Aswad, wa akhiri Hajar Aswad. Serupa itu. Jadi awak datang tidak punya, tidak berharta sama sekali, maka pas wak pai, ia ndak lugu dia bawa alat tu je lagi. Mangga harus kau cakap-cakap kan dunia karena ada tu. Malah do di kampung mo daerah Selimpawang Sangka tu. Lama meninggal maikup ku selapan salah satu lalu dua alun ajo bamandian le. Menunggu siapa? Menunggu Buya Jamaris Aziz almarhum. Mungkin ada wak nak tahu. Tiba Buya, pakok ada nyoman dia le. Ku nunggu Buya bah narancak Buya nak don tahu. Apa tu? Gigi kayak ku gigi ameh Buya. Kan ada orang dulu gigi peletina. Kalau galak dia kata akan itu. Dua ameh tu. Di beliau gigi ameh. Aja wek Buya. Alah cuki malah aja Buya. Jadi kalau harta, ia tak boleh dibawa. Walaupun malah kek di gigi, dicuki ada kawan. Aku punya, wah payah-payah dan bercakap mana tu, musawan nama itu. Malah kek disebut cuki ada kawan. Nah Rasulullah SAW an idha'il mal. Awak dilarang kareh dan Nabi menyunyukan ratu. Dicuki gigi itu kan hidup orang sebulan dia tinggal awak. Habis itu nalah kira-kira. Jadi Bapak Ibu, mari kita berusaha dan bermohon kepada Allah. Kiranya penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia betul-betul jauh daripada kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf akhirul kalam bila terjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.